Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, pripun kabar wenjang menika? Sebelum kita mulai kajian, mari kita bersama-sama masing-masing membuat rumah di surga. Siap betul? Apa itu? Apa itu? Dulu kan pernah saya sampaikan. Apa itu? Berarti belum dibiasakan ya. Man qara'a qul huwallahu ahad banallahu lahu baitan fil jannah. Man qara'a qul huwallahu ahad asyara marrat, barang siapa membiasakan dengan membaca qul huwallahu ahad, artinya surah Al-Ikhlas, banallahu lahu, maka Allah akan membangunkan baginya baitan, satu rumah, satu istana, fil jannah, di surga. Dan para ulama mengatakan hadisnya sahih. Maka mari masing-masing kita baca 10 kali surah Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di pagi yang penuh dengan nikmat keberkahan. Kita merasakan bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang Allah
jadikan sebagai hamba-hambanya yang senantiasa dirahmati, hamba-hambanya yang senantiasa terberkahi insyaallah, sebagaimana dikatakan di dalam surah Fatir, surah yang ke-35 pada ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqul khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ayat ini mengatakan kemudian summa aurasnal kitab, kemudian aku wariskan. Siapa yang mewarisi? Yang memberikan warisan siapa? Allah. Alkitab, Al-Quran ini. Alladzina istafaina min ibadina, di antara hamba-hamba kami pilih. Allah pilih di antara hamba-hamba ini siapa yang Allah berikan warisan itu. Maka banyak orang yang tidak beriman kemudian warisan dunia udah rebutan. Iya enggak? Tapi warisan akhirat mereka tidak peduli. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Ada 3 golongan yang Allah katakan pada ayat 32 surah Fatir ini. Faminhum, ada di antara mereka yang sudah Allah beri warisan ini, zalimul li nafsi. Mereka leto. Mereka lemot gitu ya. Mereka rasa-rasen. Zalimul li nafsi, mereka kemudian menzalimi dirinya sendiri. Wis diwenehi tapi kemudian tidak dia sambut, tidak dia cari gitu ya. Sehingga orang-orang seperti ini ketika terdengar adzan subuh, wah adzan ntar lagi lah kalau iqamah gitu ya. Biasanya kalau begitu gimana? Sudah terdengar adzan, mata sudah terbuka, kemudian dia zalimul li nafsi, kemudian dia menzalimi dirinya sendiri. Ntar lagi lah, nunggu iqamah gitu ya. Dan hampir pasti kalau orang yang begitu, ya sudah iqamahnya berbarengan dengan matahari terbit gitu ya. Nggih napa nggih? Faminhum zalimul li nafsi, golongan pertama. Wa minhum, dan ada pula di antara mereka muqtasid, tengah-tengah. Mereka terdengar suara azan subuh, ya langsung bangun gitu ya. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa minhum, yang ketiga, ada pula di antara mereka sabiqum bil khairat, mereka bersegera ya, mereka bersegera untuk menyambut, menghadang kebaikan itu, warisan Allah itu biiznillah. Ini memang orang-orang pilihan. Seperti ayat yang ke depan tadi, alladzina istafaina min ibadina, mereka adalah orang-orang yang aku pilih di antara hamba-hamba kami. Sehingga orang seperti ini bukan bangunnya ketika adzan subuh, tetapi ketika menyambut ya, sabiqum bil khairat,
Sebelum azan subuh mereka sudah bangun. Untuk apa? Untuk menyambut warisan itu. Biiznillah. Dan itu semua adalah atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah mereka-mereka yang mendapatkan kemenangan yang besar, keutamaan yang besar. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan yang ketiga tadi, insyaallah. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di flyer temanya apa? Rahasia Rajab dan fadilah-fadilahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan ini, hari ini kita masih ada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan. Kembali kepada ayat At-Taubah ayat yang ke-36. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan syuhur jamak dari syahr, yakni bulan. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan dalam satu tahun indallah, di sisi Allah, isna, ada isna atau senin kalau dalam bahasa kita. Isna itu dua, wahid, isnai, salasah, arba'ah, dan seterusnya. Isna berarti dua, asyara berapa? Asyara 10. Seperti tadi, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa membaca qul huwallahu ahad, artinya surah Al-Ikhlas, asyara marrat, asyara artinya 10 marrat, yang diulang 10 kali. Di sini Allah katakan inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara. Isna 2, asyara 10, artinya 12. 2 dan 10, 12. Syahran, bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, artinya di dalam ketetapan yang Allah buat. Yauma, pada hari khalaqas samawati wal ard, pada hari ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha, padanya, dalam satu tahun itu, dari yang 12 itu, arba'ah. Berapa arba'? 4. Minha arba'atun, di dalam satu tahun itu ada 4 bulan hurum, haram. Maksudnya haram ini bukan kemudian sesuatu yang dijauhi gitu ya, tapi adalah mananya di sini adalah mulia. Ada masjid haram, Masjidil Haram, ya, bukan masjid yang dijauhi gitu ya, justru malah masjid yang dimuliakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian bepergian safar kecuali yang 3 masjid itu sudah kalian datangi: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Sudah 1 di antaranya, 2 di antaranya, 3 semua. Semoga kita semua Allah mudahkan. Saya yang ketiga yang belum. Sejak dulu sudah ada niat, sudah ada keinginan ya, tapi Allah belum karuniakan. Semoga tahun ini Allah mudahkan dan Allah takdirkan bisa hadir di Masjidil Aqsa. Karena hari Rabu kemarin sudah ada peluang untuk itu, ketika ada
gencatan senjata. Gencatan senjata itu bahasa diplomasinya. Bahasa sesungguhnya Israel kalah. Karena apa? Dengan segala kemampuannya tidak bisa mengalahkan atau tidak, targetnya itu tidak terpenuhi. Nah, kembali ke sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Zalika dinul qayyim, itulah ketetapan yang qayyim, ketetapan yang kokoh, ketetapan yang tidak berubah. Artinya, kalau ada ilmuwan mengatakan bahwa peredaran matahari, bumi, bulan itu dalam 1 tahun mengalami pergeseran sekian detik gitu ya, sepersekian detik dalam 1 tahun. Ada ahli astronomi yang berdasarkan logikanya mengatakan begitu. Padahal Al-Quran mengatakan dzalika dinul qayyim. Dan ini ketetapan yang namanya qayyim itu tidak berubah. Ketetapan yang sudah mutlak, tidak berubah. Dinul qayyim, aturan, ketetapan yang tidak berubah. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah sejak pertama kali ciptakan langit dan bumi, alam semesta ini Allah sudah atur semua. Bahwa ketika bumi mengitari bulan, bumi pergeseran matahari, dan semua pergerakan tata surya itu ya, semua planet-planet yang mereka semua mengitari matahari itu sudah ada hitungannya dan tidak berubah. Maka ada hitungan, kalau dengan standar kalender syamsiah, bumi mengitari matahari, maka ada jeda, ada satu periode itu yang dinamakan dengan kalender syamsiah 364. Dalam 4 kali edar ada satu, yakni menjadi 365 yang disebut dengan tahun Kabisat. Dan kalau peredarannya adalah bumi dan bulan, itu dalam 1 tahun 355. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah sudah menegaskan minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebagian masyarakat kita mengatakan bahwa kalau kita ini menggunakan standar syamsiah, maka kita tasabuh dengan orang Nasrani. Sampai ada yang mengatakan kalau kita ini menggunakan standar Masehi dalam bahasa umumnya, maka kita niru-niru orang kafir. Saya secara pribadi tidak sepakat itu. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah mengatakan minha yauma khalaqas samawati wal ard. Itu semua sudah Allah atur sejak pertama kali Allah ciptakan. Artinya, kalaulah kita mau menggunakan standar syamsiah, silahkan. Kalau kita mau menggunakan standar qamariyah, syamsiah artinya Masehi, kalau dalam bahasa umum sekarang, qamariyah kalau bahasa umum sekarang adalah Hijriyah, silahkan. Yang tidak boleh sesungguhnya adalah casingnya gitu ya. Casingnya Masehi ini yang sesungguhnya tidak boleh, tapi sudah kebacut. Sudah jadi aksioma yang bagi orang-orang yang paham risih. Untungnya sudah paham ya. Wong itu kalau nggak paham jadi nyaman toh ya. Ya boh ya. Tapi bagi orang yang paham risih. Apa itu?
Coba perhatikan nama-nama bulan pada Syamsiah dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa universalnya adalah nama-nama dalam bulan Masehi. Itu sesungguhnya kalau kita paham kita risih. Wong salah kok. Cek dinggo. Contoh. Dulu nama-nama itu adalah warisan bukan dari orang-orang Nasrani, bukan. Warisan dari Yunani, Romawi kuno gitu ya. Peradaban-peradaban sebelumnya, jauh sebelumnya. Dan orang-orang Romawi dahulu kalau menggunakan penanggalan itu bukan urut gitu, enggak. Penanggalan itu berdasarkan awal mula kaisar berkuasa. Jadi ada seorang kaisar A gitu ya, pada zaman-zaman dahulu, bahkan zaman sebelum Isa alaihissalam itu lahir, yang oleh orang-orang Nasrani dijadikan sebagai Tuhan, bahkan sebelum ajaran atau sebelum Injil itu diturunkan sudah ada nama-nama seperti ini. Kalau kaisar ini meninggal, digantikan dengan kaisar atau penguasa raja yang lain, maka penanggalan juga berhenti. Dimulai lagi dengan awal pemerintahan atau kekuasaan yang baru, begitu terus-menerus. Dan dahulu penanggalan itu bukan 12 tapi 10. Dan itu sudah berjalan berperiode. Lantas di zaman-zaman akhir sebelum Injil atau sebelum Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Romawi itu menambahkan 2 bulan dan itu diseselke gitu ya, disisipkan di awalnya 10 disisipkan 2 menjadi 12. Namun namanya masih dasa. Itu berapa? Nomor urut. Desember urutan ke-10. Sekarang saya tanya, jenengan risih nggak? Wong urutan ke-10 kok saiki dadi urutan kepiro? Risih nggak? Itu salah, ning jadi bener gitu ya. Nova itu berapa? Dalam bahasa Romawi, Nova itu 9. Nomor menjadi November. November bulan keberapa? Okta itu berapa? 8. Loh, Oktober kok bulan ke-10? Sabta itu berapa? 7. Loh, sekarang saya tanya, September bulan keberapa? Loh, katanya Sabta itu 7. Number itu urutan atau nomor. Lah kok jadi 9 gitu ya? Begitulah. Penyebutan yang salah, penomoran yang salah, tapi sudah menjadi aksioma, sesuatu yang salah kemudian menjadi hukum. Jadinya salah kaprah. Yang kemudian orang-orang mengikutinya. Maka bagi orang yang paham risih kan, wong iki salah kok cek dinggo. Ya terpaksa melu-melu kan begitu ya. Maya itu adalah dewi bulan. Artinya dewi itu adalah dewa perempuan. Dewi bulan. Maka siapa yang lahirnya pada bulan Mei? Maka ada dewi bulan yang sangat cantik, namanya Maya Istanti. Loh kok ketawanya? Itu nama bulan gitu ya. Nama dewi. Dewi itu adalah dewa-dewa. Pujaan-pujaan mereka. Juno, Aprilis dan sebagainya. Sama seperti orang Jawa dahulu
Jawa Hindu itu menggunakan penyebutan hari itu bukan kayak sekarang. Pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo merubah nama-nama hari Jawa menjadi mengikuti penomoran hari atau urutan hari Arab, sehingga nama-nama hari berubah ketika tahun 1641. Namun sebagian masyarakat yang masih Hindu masih juga. Coba lihat penanggalan yang Saka itu ya. Nama-nama harinya masih, kalau Selasa kui Anggoro. Anggoro kasih itu. Nah, Anggoro itu dewa. Respati, Kamis. Kemudian Sukro. Sukro itu Sabtu. Dewa kacang. Dewa kegelapan. Semua nama-nama dewa itu. Nah, kemudian dirubah. Cuma satu saja yang lepas. Ketika Belanda masuk, kemudian Santo Domingos, orang-orang Belanda mengajarkan kalau setiap hari Ahad, pergilah, mari kita ke gereja Santo Domingo. Sehingga terus akhirnya berubah dikit-dikit, hari Ahad diganti dengan Minggu. Itu kalau sejarahnya. Jadi kita boleh menggunakan standar Syamsiah, boleh. Sekarang saya tanya, adakah di antara panjenengan semua standar umurnya itu pakai Qamariyah atau pakai Hijriyah? Ada nggak? Oh, nggak ada. Sama dong. Kita semua pakai penanggalan Masehi. Ya, penanggalan Masehi. Dan itu boleh, itu sah. Sekali lagi, kalau ada yang mengatakan barang siapa menggunakan standar Masehi, maka dia tasabuh dengan orang Nasrani, maka dia tasabuh dengan orang kafir. Apa iya? Allah sendiri menggunakan, ingat, Allah sendiri menggunakan itu. Coba setiap Jumat, ketika kita baca surah Al-Kahfi, pada ayat yang ke-25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walabisu fi kahfihim. Dan mereka tinggal di dalam gua. Al-Kahfi itu gua. Para pemuda-pemuda yang sebagian mengatakan jumlahnya 3, 5, atau 7, atau 9, atau yang lain itu gitu ya. Ayat yang ke-18-nya. Ayat ke-berapa depannya itu ya. Nah, ayat yang ke-25 dikatakan walabitsu fi kahfihim salasami'atin. Salasa itu berapa? 3. Mi'ah itu berapa? 100. Mereka tinggal di dalam gua salasami'atin. 300 sinina. Sanah itu tahun, jamaknya sinin. Mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan tambahkan 9. Menjadi berapa? Ya Allah, Ustaz, saya pernah ada pertanyaan. Kenapa kok Quran bulat gitu? Maksudnya bulat gimana? Nah, kok dikatakan 300 tambahkan 9? Udah langsung aja. Ya. Salah samiatin wa tis'a. 309 tahun. Lah bulat ini karena jenengan ra paham jadi ketok bulat gitu. Nek paham enggak bulat. Maksudnya berpun Ustaz? Nek nganggo standar Syamsiah ke 300. Nek nganggo standar Qamariyah tambah ono 9 gitu loh maksudnya. Indah kan? Artinya apa? Allah mengakui penggunaan kalender Syamsiah atau dalam bahasa kita sekarang Masehi. Kalau pakai standar Masehi 300.
Ning nek nganggo standar Qamariyah, Hijriyah tambah ono songo. Loh, indah kan? Allah mengakui kan? Allah sendiri yang menegaskan dan mengakui penggunaan dua kalender tadi kan? Kita saja seringkali tadi terjebak dalam kesalahkaprahan. Rasulullah sampai beliau wafat usianya berapa? Kira, jadi salah kaprah toh. Dan salah kaprah ini turun temurun terus. Anak-anak kita karena guru agamanya yuk tidak terinspirasi dari ayat 25 surah Al-Kahfi tadi. Berapa usia Rasulullah SAW sampai wafat? 63. Jenengan salah semua. Karena madake awake dhewe nganggo standar samsiah, maka pokoknya ongkot swidak telu. Wis utak-utak wis swidak telu aja diubah-ubah. Padahal Rasulullah menggunakan standar Qamariyah. Kalau menggunakan standar samsiah swidak siji. Ya apa ya? Lo kembali kepada surah Al-Kahfi 25 tadi loh. Mulai sing saiki, saya pernah bertanya kepada seorang jamaah, ya suwa pinten Pak? Swidak 3. Alhamdulillah niki sami kali Rasulullah. Kantun nenggo bonus batinku. Jenengan sudah bonus 2 tahun kok ora ngakoni gitu ya. Loh iya enggak? Salah enggak kita menggunakan perbandingan dengan standar yang berbeda ning dipadake? Mula sing saiki umure 20 tahun aja rumangsa wah jek 3 tahun maneh gitu ya nek dengan standar Rasul. Oh enggak. Karena setahun meneh umurmu gitu ya. Nah, inilah kalau kita faham. Tapi karena kita tidak faham, ya nyaman saja. Coba tanyakan ke anak-anak kita yang SD, SMP, SMA itu. Berapa usia Rasulullah SAW? Semua jawab 63. Padahal masyarakat kita adakah yang menggunakan standar perhitungan dengan Qamariyah? Enggak. Ini beda tradisi aja. Maka tidak boleh tradisi di sana kemudian dipakai di sini dengan nominal atau angka yang sama. Di Inggris itu jarak itu menggunakan mil. Di sini menggunakan kilometer. Kilometer dengan mil sama nggak? Beda. Nek ngomong jarak dari satu kota ke kota di sana adalah 100 gitu ya, berarti 100 mil. Ketika ditanyakan di sini berapa? 100 kilo, kilometer. Kacau nggak? Di sana kalau menggunakan ukuran berat itu pakai pon. Di sini berapa? Kilogram. Pon itu setengah kilo. Maka ketika ada penimbangan badan gitu ya, beratnya berapa? 150 gitu ya. Tanpa disebut dengan kilo atau pon, itu standar mereka. Kemudian kita baca, wah, cilik men kok abote 150 yo. Nah, itulah kembali. Kita kembali kepada ayat tadi. Minha arba'atun huruf. Maksudnya adalah ini menggunakan standar atau penanggalan Qamariyah. Padanya ada 4 bulan haram. Arti bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan beda dengan bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa adalah bulan Ramadan. Maka tidak bisa dibandingkan dengan semua bulan. Tapi di antara 11 bulan selain Ramadan tadi, ada 4 di antaranya yang istimewa. Yang dimuliakan, haram. Yakni bulan Rajab, terus Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan ke-7, bulan ke-11, 12, 1. Sebutkan bulan haram. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang lain nyebut lagi. Sebutkan bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Wis mulai sokong diwe terserah. Kalau ada pertanyaan, sholat itu dimulai dari
Apa? Maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Oh iya. Ada lagi yang menjawab duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Silahkan. Ada lagi yang jawab isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Silahkan. Di antara pendapat itu mana yang paling benar? Yang paling benar isya dulu saat. Alasannya apa? Islam, isya, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Wah, udah adik gatuk ning ngawur gitu ya. Zuhur pakai zo bukan pakai L. Lah kok iso pakai L itu luhur itu mana? Ya, luhuran itu ya. Pakainya zo bukan pakai lam kan? Ning gandeng udah adik gatuk kok ya bener gitu ya. Ya wis dinggo ora apa-apa wis. Karepmu lah. Nah kembali, demikian juga orang-orang dahulu, mana di antara 4 bulan haram ini yang paling mulia? Apakah Rajab? Apakah Zulqa'dah? Zulhijjah? Muharram? Mereka berpendapat masing-masing dengan berbagai alasan. Ingat, siapapun yang memperdebatkan keutamaan permasalahan yang tidak fardu atau yang khilaf, mula bakal ketemu. Siapapun yang memperdebatkan keutamaan masalah-masalah yang khilaf, maka tidak akan pernah ada kesimpulan akhir. Contoh, basmalah sebaiknya dijaharkan atau disirkan. Jahar saat. Oh ya, mergone masyarakatnya kebanyakan masyarakat perkotaan. Perkotaan itu orang Muhammadiyah. Oh, Mas Nahdien dijaharkan. Nek wong Muhammadiyah disir. Oh ya. Mula satu pertanyaan kadang-kadang jawabannya betul. Ada lagi. Ustadz podo, pertanyaannya betul. Ketika dia di wilayah tertentu ditanyakan, Ustadz, sholat subuh itu sebaiknya pakai kunut apa mboten? Mau delok sih, saat durungi jawab, sing tekok sopo, sing tekok wilayah nondi, sing tekok kui adat kebiasaan ini koyo opo. Oh ternyata nih sing tekok itu kebanyakan masyarakat sing Nahdien. Mau jawaban lu HP kunut. Di tempat yang lain, ustadz yang sama ditanya, yang daerah perkotaan, lebih baik mana saat orang usah nganggo kunut. Wah, murid-muridnya protes. Loh, kok pelintang toh saat gitu. Sama seperti Imam Syafi'i dulu pernah diprotes murid-muridnya. Imam Syafi'i itu tidak mengajarkan kunut. Maka kadang saya ketawa. Ini orang-orang Nahdien mengatakan Syafi'iyah gitu ya. Muhibbin Syafi'i, para pengikutnya Syafi'i, maka pengikutnya Syafi'i kita harus kunut. Ini paham sejarah ora gitu ya. Tapi ya sebenarnya Imam Syafi'i tidak mengajarkan kunut. Suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke tempat wilayah gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik. Orang-orang di wilayah Maliki itu pengikutnya Imam Malik, mereka paham siapa Syafi'i. Ini adalah muridnya guru dulu yang paling diistimewakan. Maka ketika sholat subuh, dia sudah jadi imam. Ketika jadi imam, ternyata Syafi'i ini pakai kunut. Murid-muridnya kaget. Wah, guruku pelin-pelan ini. Ini nyerawani ngomong ya. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, ya, saya selama ini jenengan itu ngajari ra kunut. Loh kok saiki malah jenengan mimpin kunut dhewe gitu ya. Ngertenono awake dhewe kan yang wilayah Imam Malik. Imam Malik itu ngajarkan kunut. Maka saya mengimami yang jamaahnya adalah kebanyakan pakai kunut. Oh juga masalah. Oh ngoten toh. Iya. Ojo beda fikih kemudian
bid'ah. Duduk yang salat nganggo sajadah bid'ah. Bersolat salaman bid'ah. Kulo bid'atin dolalah finnar. Kok men ya agama kuwi. Wing bersolat salaman lho. Salaman apik apa ora? Apik. Lah kok di neraka gitu ya. Bersolat ke belakang. BAB atau BAK boleh enggak? Boleh enggak? Ke belakang dengan salaman apa ini? Loh, sing ke belakang aja boleh. Lah kok sing salaman ra oleh? Yang tidak boleh adalah kemudian mewajibkan seolah-olah itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari sholat. Nek wong sholat sampingi ngajak salaman yo tomponen. Ojo safar tidak salaman, wah bid'ah iki. Meneng wae gitu wis padahal langane wis ngene lho. Ning ngarepe dhewe lho padahal ditablek. Pahanya ngono, tablek ngono. Tetap dijak salaman tetap meneng wae gitu ya. Nah, itu berlebihan juga. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah kembali kepada minha arba'atun hurum tadi. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah sebelum Rasulullah, sebelum Islam datang, mereka menjadikan Rajab itu bulan istimewa. Maka dari itu ada tradisi di antara mereka, apa yang disebut dengan fara'a, apa yang disebut dengan atirah. Fara' itu artinya bendanya ataupun binatangnya yang dijadikan korban atau persembahan. Atirah itu adalah pelaksanaannya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dahulu biasa mereka menggunakan binatang itu untuk persembahan. Dan mereka melakukan itu pada tanggal 10 Rajab. Jadi bulan Rajab, masyarakat Arab dahulu itu lebih utama daripada semua bulan yang lain. Sedangkan binatang yang dipersembahkan juga binatang khusus, yakni binatang yang istilahnya apa ya? Anak mbarep. Kok kaya menungso ya? Jadi kalau ada mereka orang Arab dahulu itu ternaknya kan cuma dua macam, yakni nek ra unta ya kambing. Karena mereka tinggal di padang pasir yang sedemikian luas dan dua binatang itu yang tahan. Sehingga setiap kali ternak mereka yang berupa unta ataupun kambing ini hamil, kok hamil? Apa? Nek kalau hewan apa? Bunting. Loh, garune jenengan bunting toh? Nah menungso kok dikoyok kayak kewan gitu ya. Saya pernah juga sering ada orang jualan ayam itu kan. Suatu ketika pas saya di depan rumah itu, tetangga itu tanya kepada penjual ayam, Bu, niki sirahe sekilo pinten? Ya Allah, pitik wis disirah-sirahke. Nek anake, loh kok ndasmu getien le, anake wis dindas-ndaske, nek pitik malah sirah-sirahke. Kaya jenengan neng hek lho. Niki sirahe pinten, Mas? Demikian pula kewan ya bunting, kewan kok hamil. Kewan we niki laki-laki napa perempuan? Alah kewan kok laki-laki apa perempuan gitu ya. Kadang-kadang kita menggunakan istilah-istilah yang nek dirungokke yo tadi risi gitu ya. Ning yo gandeng ora mudeng, akhirnya apa? Niki kambing perempuan. Kambing kok perempuan gitu ya. Betina mau saiki blonjo apa ora? Ngomong bojone kok betinane.
Nah, kembali jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi setiap kali ada unta ataupun kambing yang dia bunting pertama kali, maka pemahaman orang Arab jahiliyah dahulu wajib dikurbankan. Itulah yang disebut dengan fara. Dan pengorbanannya ditunggu. Pokoknya anggere laire kuwi sebelum Rajab, maka kemudian mereka tunggu sampai nanti ketika Rajab tanggal 10 diadakan upacara atirah. Ketika kemudian kebiasaan itu masih dilakukan oleh sebagian sahabat, Rasulullah ngendika, la fara'a wala atirah. Tidak ada, dihapus itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, akhirnya para sahabat mereka ikuti Rasulullah. Ketika kemudian hari berganti, tahun berganti, pada abad keempat Hijrah di negeri Syam muncul sekte Islam yang mereka mengagung-agungkan Rajab, sehingga kebiasaan atirah dilakukan lagi. Kebiasaan fara awal atirah, fara itu tadi binatangnya, sedangkan atirah itu adalah upacaranya tanggal 10-nya. Kemudian mereka juga menambahkan, saking mengagungkannya bulan Rajab itu. Apa itu? Mereka melakukan sholat, mereka melakukan puasa, mereka melakukan sholat malam. Maka setiap kali hari Kamis pertama bulan Rajab, sebagian masyarakat Syam ini melakukan puasa. Nah ini, akulturasi agama. Mereka mengatakan puasa raghaib. Setelah mereka puasa, hari Kamisnya itu, kemudian mereka sholat maghrib. Habis sholat maghrib, kemudian mereka melakukan sholat raghaib. Sholat raghaib itu adalah sholat 12 rakaat, yang setiap rakaatnya membaca surah. Yang pertama adalah surah Al-Qadr 3 kali. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas 10 kali dalam satu rakaat. Dan itu harus dilakukan dari maghrib sampai isya. 12 rakaat. Sehingga totalnya mereka membaca surah Al-Qadr itu 3 kali 12. 36. Dan membaca surah Al-Ikhlasnya 12 kali 12. Kira 144. Kira-kira kelenger pola. Dan itu harus dilakukan sebelum isya. Ya kelenger lah ya. Nah wong baca surah Al-Ikhlas ping 10 lali-lali. Iki kon ping 12 sak rakaate. Memang tradisi ini tidak disebut dalam banyak hadis. Lah iya wong tradisi ini muncul abad keempat. Sedangkan hadis dan kajian para ulama itu terjadi pada abad pertama, kedua, ketiga. Itu para imam madhab yang 4 itu hidup pada abad kedua. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i itu dipakai 35% kira-kira umat Islam sedunia sekarang. Yang paling banyak mazhab Malik, itu sekitar 40%. Mazhab Hanafiyah kurang lebih 20%. Dan mazhab Hambali yang sekarang dipakai kebanyakan orang Saudi itu 5%. Nah, jadi dalam masalah fikih timbul seperti ini, dan itu jelas-jelas penyimpangan. Ya mereka Islam, mereka sholat, mereka puasa. Kayane awe dhewe masyarakat Jawa mengagungkan bulan Muharram.
Mula anggere begitu Muharram mereka melakukan tawaf khususnya di Solo. Gimana tawafnya? Tunggu nih, Pak. Kalau Semarang di mana? Kasunanan ya. Nah, mengatakan mereka Pak tawaf itu, juga Islam yuan, poso yuan, sholat yuan. Kok tawafnya yang Mangkunegaran? Karena apa? Mereka mengagungkan Muharram. Kemudian sa'i, dan sa'inya tidak boleh bicara. Sebagai masyarakat sa'i soko Solo sampai petilasane Wonogi di sana melaku ora oleh ngomong. Muncullah bid'ah yang jelas-jelas itu bid'ah gitu ya. Dan sebagian masyarakat kita mengatakan, lho kuwi kan apik to. Lah kuwi kan ora nyilakake uang to. Kuwi lah ora menzalimi orang lain to. Kuwi lah masing-masing to. Ya laku prihatin apik to. Bukan masalah apik elek. Tapi kebiasaan ini masuk dalam kategori bid'ah. Islam orang ngajarke kaya ngono. Lah kok jenengan bentahun melakukan itu? Nah ini akulturasi agama yang kemudian melakukan banyak penyimpangan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali intinya adalah pada ayat At-Taubah 36 tadi dikatakan wala tazlimu fihinna anfusakum. Lan kowe kabeh aja tumindak zalim ana ing wulan iku. Artinya 4 bulan itu. Jadi nek pas mangkel karo seseorang sing pancen kemetak gitu ya. Nek wah iki bulan Rajab iki. Ingat ayat tadi. Wala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman pada bulan itu. Ditahan-tahan. Bareng bulan Syawal, wamplang gitu ya. Ya enggak begitu. Artinya apa? Di dalam bulan yang lain tidak boleh. Apalagi itu kalian lakukan pada bulan haram. Maksudnya begitu. Dan para ulama mengatakan setiap kezaliman yang dilakukan pada bulan haram, maka dosanya dilipat-lipatkan oleh Allah. Sama seperti kalau kita melakukan kezaliman pada bulan Ramadan. Siapa yang melakukan pada bulan Ramadan kesalahan kezaliman, maka dosanya lipat-lipat. Sebaliknya juga begitu. Barang siapa di dalam bulan Rajab, bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dia melakukan kebaikan, maka pahalanya juga dilipat-lipatkan. Maksudnya begitu. Apa yang dilarang pada bulan-bulan yang lain, dilarang juga pada bulan haram. Dan lebih berhati-hatilah pada bulan haram itu. Sama seperti kalau kita masuk bulan Ramadan. Gerenengi loh. Kebiasaan nek blonjo nggih Bu nggih. Wong blonjo bayem saunting wae lho. Lah kok nganti setengah jam. Pak, blonjo sik nggih. Nanti niku ngomong teng warung. Nanti setengah jam suaminya iki kok blonjo ning warung setengah jam ra balik-balik. Kok suwi men to Bu bareng teko. Wow, kepanggih kalih Bu ini, enten Bu ini, apa Bu ini. Nah, terus berlanjut itu ya. Nah, apalagi pada bulan Ramadan kan? Bahkan pada bulan Ramadan disebut langsung. Artinya pada tadlimu fihinna anfusakum, pada bulan-bulan haram itu janganlah kalian melakukan kezaliman. Artinya apa? Benar-benar dijogo. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua pada saat ini pada bulan Rajab, hati-hati, lebih berhati-hati. Artinya apa? Kesabarannya ditingkatkan, ditambahi. Amal solehnya diukai. Karena ini bulan yang dimuliakan. Maka Rasulullah SAW, ini sejarahnya. Kenapa Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban itu sholatnya, puasanya lebih banyak? Sebab
Asbabul wurudnya, sebabnya adalah ketika bulan Rajab itu orang-orang Arab dahulu, sahabat dahulu, ijek mambu-mambu jahiliyah. Sehingga mereka pada bulan Rajab itu saking semangati, mereka hampir tiap hari puasa. Sehingga seolah-olah koyo bulan Ramadan. Gitu. Tapi ketika bulan Sa'ban mereka bless. Maka Rasulullah kemudian membalik supaya tidak menjadikan Rajab itu sebagai bulan yang agung, terlalu mengagungkan. Sehingga Rasulullah sebaliknya mencontohi kalau bulan Sya'ban Rasulullah justru puasanya diperbanyak. Nah, sejarahnya begitu. Supaya pemahaman tentang Rajab yang mulia itu tergeser. Tetap Ramadan yang paling utama. Demikian ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kayaknya wajahnya sudah pada gelisah gitu ya. Ternyata sudah jam 5:30 lebih. Saya kira begitu. Intinya adalah monggo di dalam bulan Rajab ini kita tingkatkan amal soleh kita. Dan juga kita tingkatkan kesabaran kita. Tapi jangan kemudian menjadikan bulan Rajab ini bulan yang melebihi dengan berlebihan, sehingga dengan amalan-amalan yang macam-macam sama. Kalaulah kita mengucapkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, saya mohon jangan menisbatkan ini dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya bagus. Sing ora apik menisbatkan Rasulullah ini. Kenapa? Karena para ulama hadis mengatakan, mereka ada yang mengatakan ini bukan dari Rasulullah. Ada yang mengatakan itu dari Rasulullah. Dan maksimalnya kemudian kedudukan hadis itu dhaif. Nah, kalau hadisnya dhaif tidak boleh berdiri sendiri. Boleh kita mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi cukup di situ. Jangan mengatakan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekali lagi para ulama hadis sendiri mempertentangkan benar enggak ini dari Rasulullah. Paham nggih? Karena tradisi kita begitu. Apalagi menambahkan siapa mengabarkan bulan Sya'ban kepada orang lain terbebas dari api neraka. Enak men gitu ya. Siapa yang berpuasa 1 hari saja pada kalau Sya'ban, Rajab, barang siapa mengabarkan bulan Rajab terbebas dari api neraka, barang siapa puasa 1 hari bulan Rajab, maka begini-begini, 2 hari begini-begini dan sebagainya. Itu semua hadisnya munkar. Bahkan maudhu itu palsu. Saking palsu nih, di dalam kitab Maudhu'ah, kumpulan hadis-hadis palsu kira ono. Saking palsu nih. Dan umat Indonesia banyak yang menggunakan hadis-hadis palsu kayak begitu. Begitu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.